Kartas udah ya udah mengkartas Sadaqallahul Azim. Cepat. Ada walama huruf wa seperti biasa menyambungkan wawunya wawu hatak, berbeda dengan huruf kosam, wawu kosam. Ada wawu kosam, ada wawu hatak. Kalau wawu kosam namanya sumpah, tapi kalau wa di sini yang sekarang kita bahas ini adalah wa yang memang masih terkait dengan ayat yang sebelumnya yang kemarin kita sudah jelaskan. Kemarin bahwa orang Yahudi itu ada yang membunuh para nabi, melakukan kesombongan, keangkuhan, yang sebagian lagi yang membohongkan, masih terkait dengan orang Yahudi. Ya, jadi pas begitu ya apa yang terjadi pada saat ini. Jadi kalau ada yang sekarang ngebelain Yahudi, sekarang ini udah mau pakai dalil apa begitu. Walamma, dan ketika ja'ahum datang kepada mereka, pada orang Yahudi, kitab yang dimaksud dengan Al-Quran di Madinah itu kemarin ada orang Yahudi dan juga ada sekelompok orang-orang Syirik. Dan ketika datang kepada orang Yahudi kitabun min indillah, dari sisi Allah, ketika yang datang dari sisi Allah, apalagi itu adalah kitab suci, maka harus dimuliakan, mengagungkan. Jadi bukan hanya kitab suci Al-Quran saja, kitab yang lain juga. Kitab Taurat, ada kitab Injil, semuanya itu adalah min indillah, dari sisi Allah, yang itu seharusnya diagungkan, dimuliakan, diamalkan. Apa-apa yang ada, yang datang berupa kitab itu dari sisi Allah, seharusnya begitu. Dan Al-Quran yang datang itu membenarkan lima ma'akum, terhadap apa? Terhadap Taurat ma'akum yang ada pada orang-orang Yahudi. Jadi yang dibawa oleh orang Yahudi, kitab Taurat, kitab Injil itu musaddiqun, dibenarkan oleh Al-Quran. Al-Quran membenarkan kitab Taurat, adanya Taurat sebagai min indillah, dari sisi Allah. Begitu juga Taurat kepada Al-Quran min indillah. Begitu juga Injil dengan Al-Quran min indillah. Jadi orang-orang Yahudi tahu, paham bahwa Al-Quran itu adalah kitab min indillah yang diturunkan dari sisi Allah. Wakanu, dan mereka min qablu, sebelumnya yastaftihuna, meminta kemenangan. Sebelum kanjeng Nabi diutus, sebelum adanya Al-Quran, sebetulnya mereka sudah meyakini bahwa akan ada seorang Nabi yang terakhir. Dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat dijelaskan tuh, dalam kitab Taurat karakter-karakter Nabi dijelaskan, nanti bakal akan ada Nabi yang terakhir, sifat-sifat Nabi nanti yang terakhir itu seperti apa, kan begitu. Mereka itu mengharapkan kehadiran seorang Nabi yang terakhir. Ketika kanjeng Nabi, ketika Al-Quran belum ada dan belum turun, mereka itu sangat mengharapkan akan Nabi yang terakhir itu, yang memang sudah tertulis di dalam kitab Taurat mereka. Apa tujuannya? Mereka sangat mengharapkan alal lazina kafaru, atas orang-orang kafir. Karena begini, orang-orang Yahudi itu kan selalu berselisih dengan orang-orang kafir. Di mana di Mekah itu ada Yahudi, ada orang kafir musyrik. Nah ini orang Yahudi selalu ngomong kepada orang musyrik bahwa nanti saya akan punya nabi. Maka kalau saya punya nabi, berarti saya akan mengalahkan engkau dalam peperangan. Maka mereka mengharap-harap begitu, menanti-nanti, ngarep-ngarep kedatangan seorang nabi yang terakhir, yang digambarkan dalam kitab Taurat dan Injil mereka. Itu maksud min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, min qablu, sebelumnya, begitu. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih,
Maka ketika ja'ahum datang kepada mereka ma'arofu apa yang mereka ketahui, kafaru mereka menjadi kafir, mereka menjadi ingkar kepadanya. Kalau sebelumnya dia ngarep-ngarep apa nabi ini datang, kapan nabi ini dimunculkan oleh Allah dengan membawa Al-Quran. Tapi ketika nabinya sudah ada, ja'ahum datang kepada mereka ma'arofu dan mereka mengetahui, kafaru mereka malah ingkar. Sebelumnya belum ada ngarep-ngarep, itu udah ada muncul malah mengingkar. Makna arofu di sini umumkan bentuk. Mereka itu sudah mengetahui dari kitab-kitab suci bahwa Nabi itu adalah seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Arofu mengetahui begitu. Tapi kok kenapa madak-madak menjadi ingkar? Kira-kira kenapa begitu? Mereka itu pengen mengharapkan Nabi yang terakhir itu dari keturunan mereka.